warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang negara dan konstitusi. Perkenalkan, nama saya Fahri dengan NIM F13124072. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Empakaya dengan NIM F13124041. Perkenalkan, nama saya Muhrido Danadiaksa dengan NIM F13124062. Perkenalkan, nama saya Andi Malika Maharani dengan NIM F13124048. Perkenalkan, nama saya Kesha Utami dengan NIM F13124042. Perkenalkan, nama saya Sulistia Santi Papasi dengan NIM F13124050. Perkenalkan, nama saya Putra S. Gutulemba dengan NIM F13124070. Perkenalkan, nama saya William Tanjipayung dengan NIM F13124056. Perkenalkan, nama saya Glenn Betel Koupun dengan NIM F13124039. Perkenalkan, nama saya Ariel Soin dengan NIM F13124057. Negara adalah suatu organisasi politik yang memiliki kedudukan tertinggi di suatu wilayah tertentu dan memiliki penduduk yang terorganisir di bawah pemerintahan yang sama, atau negara biasa disebut dengan komunitas politik yang memiliki kekuasaan. Ciri-ciri negara adalah pertama, wilayah tertentu; kedua, penduduk; ketiga, pemerintah; dan keempat, kedaulatan. 3. Jenis-jenis negara berdasarkan bentuk pemerintahan. Monarki, kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja atau ratu. Republik, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakilnya berdasarkan sistem pemerintahan. Unitary, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Federal, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan ideologi, negara komunis berdasarkan paham komunisme, negara kapitalis berdasarkan paham kapitalis, negara demokratis berdasarkan paham demokratis. Selanjutnya adalah fungsi negara. Fungsi negara yaitu yang pertama, melindungi warga negara; yang kedua, menyelenggarakan kesejahteraan umum; yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan; dan yang keempat, menyelenggarakan hubungan luar negeri. Pertama, wilayah, masuk, daratan, daerah, serta udara. Kedua, penduduk, yaitu warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. Yang ketiga, pemerintahan, yaitu lembaga yang menjalankan kekuasaan negara. Yang keempat, kedaulatan, yaitu organisasi tertinggi dalam sebuah negara. Negara bangsa, konsep negara yang didasarkan pada kesamaan identitas nasional seperti bahasa, budaya, dan sejarah. Poin berikutnya, organisasi internasional, organisasi yang dibentuk oleh beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya PBB. Poin berikutnya, hubungan internasional, interaksi antara negara-negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Konstitusi adalah segala ketentuan dan peraturan tentang ketatanegaraan. Contohnya Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Memiliki tiga fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi simbolik sebagai pemersatu, dan yang kedua, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas, dan yang terakhir, fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Selanjutnya, tujuan dari konstitusi. Tujuan dari konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan dan ketertiban. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara yang mengatur dasar negara. Contohnya adalah Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, dan pemerintahan. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi tetap memiliki kekuatan hukum meskipun tidak tertulis. Konvensi berkedudukan sebagai pelengkap konstitusi tertulis, sehingga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertulis. Contoh konstitusi tidak tertulis atau konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Terima kasih.